Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maibrat memastikan harga 12 bahan pokok pangan nasional di Kabupaten Maibrat saat ini belum berdampak pasca penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang dirasakan akibat dampak inflasi daerah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maibrat, Cornelis Naa. Saat turun bersama sekretaris, para kepala bidang dan staf mengecek harga 12 bahan pokok yang tersedia di beberapa pasar dan ruko di Maibrat, Selasa, 13 September 2022. Hari ini kita turun untuk memantau ketersediaan stok 12 bahan pangan pokok secara nasional di pasar termasuk stok pangan lainnya. Kami ingin lihat sebelum BBM naik itu seperti apa, pasca BBM naik ini seperti apa. Tapi ternyata kita lihat ini belum berdampak atau masih harga lama, kata Cornelis. Cornelis mengatakan, kehadiran pemerintah perlu memastikan hal tersebut guna stabilisasi harga 12 bahan pangan nasional dan juga bahan pangan lokal lainnya agar tidak terlampau tinggi harganya. Kehadiran pemerintah itu ingin melihat harga ini dia naik seperti apa, apakah tinggi atau masih dalam batas-batas normal. Disitulah intervensi pemerintah untuk melihat agar jangan terlampau tinggi. Jadi untuk mendorong agar tinggi rendahnya itu pemerintah perlu menjembatani ini demi stabilisasi harga untuk bisa mampu terjangkau oleh konsumen, jelasnya. Ia mengatakan, pihaknya akan melaksanakan pemantauan di 2 atau 3 bulan selanjutnya untuk memastikan harga 12 dari bahan pangan nasional di seluruh pasar dan ruko yang ada di Kabupaten Maibrat untuk melihat seperti apa permintaan pasar yang ada. Cornelis meminta warga agar terus semangat mengusahakan kebun di sekitar guna memenuhi kecukupan pangan di dalam keluarga maupun untuk pemasaran. Yang penting ada barang dulu baru nanti soal pembeli pemerintah berpikir untuk mencari, kata Cornelis. Kadis berharap DPR harus turun melihat keluhan di pasar yang dialami mama-mama pedagang di Maibrat agar mendorong untuk diperdayakan demi kesejahteraan mereka. Mereka ini punya animo yang luar biasa untuk mau menjual. Kami harapkan Pak Bupati dan DPR bisa mendorong kami instansi teknis terutama pangan ini supaya yang tidak ada kita suplai dari luar masuk, sementara yang sudah ada kita perkuat modal untuk mereka produksi banyak lagi baru kita cari pasar agar stabilisasi harga itu di situ. Barang harus tersedia banyak baru harga itu bisa kita tekan, kalau barang langka itu hukum ekonomi itu begitu, barang sedikit ya pasti harga naik, pungkas dia. Diketahui, 12 bahan pangan nasional yang dicek harganya itu terdiri dari beras, jagung, bawang merah dan putih, cabai besar, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng. Pasar yang disurvei harga barang oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah pasar di Aifat Raya, pasar di Aitinyo Raya, dan di Ayamaru Raya. Kesempatan ini Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maibrat dalam momentum kenaikan harga BBM dan kita ditegaskan oleh pemerintah mendagri untuk bagaimana menekan inflasi, ya, inflasi daerah. Jadi inflasi ini dampak daripada kenaikan BBM. Kita turun untuk membantu stok ketersediaan 12 pangan pokok secara nasional, kemudian pangan lainnya berupa pangan lokal masyarakat atau memenuhi Papua khusus Maibrat. Kita melihat ini barang yang tersedia, sayur, kemudian terpilih tadi sebagai kemudian nanti susumuk, Ayamaru, Aitinyo, kita coba pantau lihat pertama barang ada atau tidak. Barang ada jumlahnya seperti apa, kemudian dari barang ada jumlah itulah menentukan harga barang. Nah, kita lihat yang sebelum BBM naik itu seperti apa, kemudian pasca BBM naik ini kita lihat ternyata ini masih belum berdampak, masih harga lama. Baik juga pangan nasional tadi masih barang dia belanja sebelum BBM naik. Nanti kita pantau dia turun lagi berikut belanja setelah BBM naik ini mempengaruhi harga transport. Sorong Maibrat dia naik, otomatis dia harga barang dijual di Kumurkep juga naik karena ada kos yang meningkat atau harga beli yang meningkat. Nah itu yang kita pastikan turun melihat
dia miringnya tinggi atau masih dalam batas-batas normal. Dia naiknya seperti apa? Di situ intervensi pemerintah untuk melihat jangan terlampau tinggi. Nah, untuk bisa mendorong untuk lihat tinggi rendahnya itu, pemerintah menjembatani ini supaya stabilisasi harga. Stabilisasi harga di beberapa titik di 4 wilayah besar ini, harga yang bisa mampu terjangkau oleh konsumen masyarakat. Nah, nanti juga kita intervensi masyarakat, kita melihat mereka mengeluh tidak dengan harga barang yang meningkat. Nah, ini belum berdampak, kita bisa lihat mungkin 1 bulan berikut lagi kita turun, kita pantau untuk bisa melihat ini. Nah, sehingga kita dorong pasar yang sudah dibangun, ini sudah harus terisi semua. Nah, kenapa dia tidak terisi? Berarti permintaannya kurang. Permintaan kebutuhan di sekitar Ayawasi ini kurang. Nah, dia kurang karena apa? Dia lebih nyaman mungkin belanja barang di tempat lain. Bawa masuk di ini, dia juga tidak datang, mungkin ini terlampau bagi dia terlalu mahal. Atau ada juga gengsi. Sama kita orang Maibrat kadang tidak mau saling membeli, dia mungkin belinya di orang pendatang, Mas. Atau itu, mungkin tidak mau saling memajukan. Ini soal mindset yang kita perlu harus rubah, sehingga ini harus terisi barang semua, orang harus datang beli. Kita dorong di Ayawasi, bahkan di sekitar ini datang beli barang di pasar yang sudah mereka sediakan, dengan tumbuhlah uang itu bisa berputar dan tumbuh, perekonomian di lokal di Ayawasi ini bisa tumbuh karena ada penyedia, ada pembeli, terjadilah yang namanya pasar transaksi itu bisa terjadi, ekonomi bisa tumbuh. Nah, di situ sehingga kita melihat sekarang ya, berarti melihat pasar banyak yang kosong, yang tersedia hanya ini, di tadi seperti itu, sesebut nanti seperti apa, sehingga pemerintah bisa mendorong mereka ini, kita bina melalui pertanian keluarga. Mereka ini pelaku usaha ini kita dorong dengan modal 5 juta kah, 10 juta kita kasih per keluarga, ini mereka bisa olah lahan di sekitar ya. Pangan keluarga, lahan tidur mereka kelola, dia produksi, dia penuhi kebutuhan pangan sendiri dalam keluarga, lebih dia masuk di pasar jual untuk dia bisa biayai anak-anak sekolah dan ini. Nah, sehingga kita merencanakan di ketahanan pangan tahun depan ini kita menumbuh kembangkan pengembangan pangan lestari ya. Itu bagaimana keluarga ini kita perkuat dengan modal untuk mereka bisa mengusahakan apa areal di sekitar dekat itu, mereka bisa tanam pangan-pangan ini untuk dia bisa bawa masuk ke pasar. Pertanian mereka bisa kelola yang lebih besar, tetapi orang ketahanan pangan perkuat yang skala kecil di sekitar ini, sehingga kita merencanakan tahun depan mereka dengan begini kita dorong ke pasar ini bisa terisi. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini DPR dan Bupati Bapeda dengan ini bisa melihat bagaimana keluhan masyarakat yang kita sudah input begini, kita bisa menjawab. Mereka pertama, kalau mereka ada barang tidak ada pembeli. Nah, kita pastikan mereka ada barang dulu. Ada barang dulu, nanti soal pembeli pemerintah berpikir lagi untuk mencari. Kira-kira kita mau bawa kemana. Nah, untuk ada barang tidak tersedia, ini semua yang kita pikirkan. Mereka diperkuat dengan UMKM atau modal-modal kecil untuk kita perkuat mereka ini bisa olah. Jadi ini kita mau membangun ekonomi Maibrat ini tidak ada jalan lain. Jadi orang Papua, Otus ini uang mereka. Uang mereka ini kasih ke dinas, kita dorong mereka ini, kita bagi modal untuk mereka dulu. Mereka punya animo, semangat untuk bisa mau menjual, berusaha. Lihat, ini saja dia beli lagi di orang lain. Ini berarti semangat dia untuk mau berbisnis ini dia sudah. Dia tidak tanam, tapi dia mau beli lagi, borong ke Sorong Selatan atau Mas untuk dia datang pecahkan ini, yang kita dorong mereka lagi untuk mereka bagaimana semangat lebih tinggi lagi. Supaya ini bisa tersedia pembeli transaksi. Kita datang tuh lihat orang ramai di sini. Ada yang menyediakan barang, ada yang membeli. Nah, itu yang kita mendorong di tahun berikut. Kami harapkan Pak Bupati DPR bisa mendorong kami teknis, terutama pangan ini untuk kita mau yang tidak ada kita suplai dari luar masuk. Yang sudah ada kita perkuat modal untuk mereka produksi banyak lagi. Dengan pertanian perikanan dorong untuk mereka produksi untuk menyediakan barang. Nah, baru kita cari pasar supaya stabilisasi harga itu di situ. Barang harus tersedia banyak, baru harga itu bisa kita tekan. Kalau barang langka itu hukum ekonomi begitu.
barang sedikit ya sudah harga naik. Nah yang kedua, tempat ini tersedia banyak, kita pindahkan lagi ke berapa kampung di sekitar ini sampai Tik Bintang. Itu kita dorong mereka entah melalui ini memindahkan barang dengan mobil bergerak, motor bergerak, supaya mereka di sana tidak datang ke ini, tapi mereka belilah di situ. Di sini untuk menjawab keluarga yang ada di Wasiraya saja. Nah disitulah tugas pangan untuk dinas pangan untuk bagaimana mendorong ini, sehingga dengan kehadiran kami melihat, kami merencanakan tahun depan mudah-mudahan itu bisa terjawab dan mereka makin hari ini bisa tumbuh dan sejahtera di pasar ini sudah ya. Mereka kita perkuat untuk bisa tanam jual sejahtera di sini. Nah sekarang banyak keluhan mereka yang kita sudah terima dan kita coba kembali berpikir untuk membangun tahun depan itu lebih baik lagi dari tahun ini. Bapak, apakah ada proteksi untuk langkah-langkah diambil untuk pedagang-pedagang yang dari luar datang? Itu bagaimana untuk mereka bersaing dengan pedagang-pedagang Mama Papua yang ada di Maibrat? Itu apakah dari Dinas Ketahanan Pangan mungkin ada wacana ke depan untuk memproteksi hal tersebut? Fungsi pemerintah ini sebenarnya untuk mengatur, tapi di kami, mereka pedagang dari luar ini kami tidak bisa membatasi. Mereka kita atur. Bagaimana aturnya tuh? Aturnya itu mereka kan menyuplai barang dari luar untuk menjawab barang yang kurang di lokal. Nah, untuk menjawab ini sehingga pangan itu bisa terjangkau. Mereka ini kan bagus karena benar motor kan sampai di rumah. Oh ya. Nah, Mama Dona yang taruh di sini, ini kita harus pastikan produksi barangnya bisa meningkat lagi, bisa ini untuk keadaan lagi. Dan ini tetapi sesama kita di Wasiraya ini jangan gengsi. Tetapi bagaimana untuk mau saling menjaga, datang belanja di sini. Nah, mereka dari luar mungkin masuk di warung kah atau di ini untuk bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh Mama Papua, sehingga ini dua-dua sama-sama jalan untuk bisa tumbuh. Oke. Ini. Nah, sehingga memang mereka ini kan ini yang namanya pangan bergerak, mobile, dengan kios berjalan, mobil motor, dengan ikan, ayam beku, dengan ini mereka masuk, dan itu juga mudah untuk akses pangan itu lebih dekat sampai ini terjangkau dengan harga yang bisa. Harga ini ya nanti kita bisa ini sehingga mereka jangan mengeluh, mereka sana lebih kasih miring dengan ini. Nah mereka kasih miring karena memang cepat supaya barang cepat dibeli berputar ini. Kalau sekarang mau duduk dengan begini keadaan memang ini ikatan besar dengan ini harga 10.000 masih. Kita mau mendorong lagi nanti di warung-warung itu kita bisa sosialisasi supaya sampai sore ini mereka langsung drop di warung sudah. Warung wajib bayar dengan harga ini untuk mereka tidak boleh bawa pulang lagi. Untuk bagian dari pemberdayaan orang Papua. Sehingga pengusaha dari luar yang mau bikin warung atau apa wajib juga harus dilakukan. Tidak harus datang beli, tapi mereka jual dulu sampai sore. Kalau tidak itu berarti sudah langsung bawa ke sana. Nanti dong bayarnya per minggu atau bayar di hari itu atau itu ya. Nanti coba kita beratur itu lagi. Oke. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.